semangat toh dengar Ibu. Kita hari ini bertemu lagi dengan mata kuliah yaitu Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan belajar dan berbicara mengenai sumber belajar. Nah, sumber belajar pada materi ini yang akan kita bicarakan adalah yang pertama, definisi sumber belajar. Yang kedua, perkembangan sumber belajar. Yang ketiga, fungsi sumber belajar. Yang keempat, peranan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Definisi sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Perkembangan sumber belajar. Sumber belajar praguru. Lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Sumber belajar dalam bentuk cetak. Sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Perkembangan sumber belajar itu terdiri dari satu, sumber belajar praguru. Pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Bentuk benda yang digunakan sebagai sumber belajar antara lain adalah batu, debu-debu, dedaun-daunan, kulit pohon, binatang, dan kulit karang. Dua, lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Pendidikan pada zaman praguru tahap demi tahap berubah. Akibat perubahan terjadi pula perubahan pada sistem pendidikan dan pada kondisi sumber belajar komponen lainnya dari sistem tersebut. Dengan demikian terjadi perubahan pada cara pengolahan, isi ajaran, peranan anak, teknik yang digunakan, desain pemilihan bahan. Namun demikian sumber belajar masih sangat terbatas, sehingga kedudukan orang merupakan belajar utama. Yang ketiga, sumber belajar dalam bentuk cetak. Adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan belajar yang jumlahnya besar. Dengan dikemukakannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang berbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Konsekuensi diketemukannya sumber belajar tersebut adalah terjadinya perubahan tugas dan peranan guru dalam pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Dengan ditemukannya berbagai alat dan bahan, efeknya sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Setelah timbul istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhirnya Perang Dunia Kedua mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Yang ketiga, sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Sumber belajar dalam Yarso pada tahun 1986 halaman 88 disebutkan bahwa ada kesangsian apakah fasilitas yang ada dalam masyarakat, misalnya museum, semuanya itu didesain khusus terutama untuk pembelajaran peserta didik di sekolah dalam bidang yang sesuai dengan kurikulum. Kenyataan bahwa sumber-sumber ini dimanfaatkan untuk membantu belajar manusia, membuat semuanya itu menjadi sumber belajar. Kelompok yang kedua, sumber yang dimanfaatkan sama pentingnya dengan sumber yang didesain. Yang berikut fungsi sumber belajar. Menurut Hijrah Saputra, fungsi sumber belajar adalah dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret. Dua, memungkinkan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dilihat secara langsung. Tiga, menambah dan memperluas cakrawala sajian. Empat, memberi informasi yang akurat dan terpadu. Peranan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Peranan sumber pembelajaran individual terdapat tiga pendekatan, yaitu dalam pendekatan kalian bisa lihat pada slide yang Ibu bagikan ini, silakan kalian baca. Ada lagi peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru.
karena guru merupakan sumber belajar utama. Peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola belajar komunikasi dalam belajar kelompok menurut Derek dapat kalian lihat dalam dua pola komunikasi yang secara umum ditetapkan. Jadi ada dua pola pada slide yang sudah Ibu paparkan ini, dan pola yang pertama dan kedua itu memang sangat membantu. Ada juga tutorial. Tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Yang berikut tim project atau tim proyek adalah suatu pendekatan kerjasama antara anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek oleh tim. Nah, pembelajaran dalam pola komunikasi ini menurut Derek ini yang kita lihat di Kabupaten Ende pada saat ini sudah banyak diterapkan, misalnya penerapan kelompok-kelompok literasi oleh tim-tim akademisi yang ada di sini, contohnya pembentukan taman-taman baca oleh tim-tim akademisi dengan maksud membentuk pola-pola komunikasi pembelajaran dan mengetahui kurang dan lebihnya belajar di sekolah maupun kurang dan lebihnya belajar di rumah bersama teman-teman. Hal ini untuk membantu masyarakat dan orang tua di rumah untuk menangani lebih jauh bagaimana proses pembelajaran anak-anak, sehingga mereka tahu kemungkinan kalau belajar di sekolah siswa lebih terpusat dengan guru. Kalau di rumah mereka bisa belajar secara komunikatif dengan teman, tetapi dengan pembimbingan orang-orang tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai sumber belajar. Kali berikut kita akan belajar dengan materi yang berbeda. Semoga materi tentang sumber belajar ini dapat diserap secara baik oleh kalian semua. Informasi setelah ini kalian bisa melihat pada slide-slide yang sudah saya bagikan tadi. Silakan baca dan pahami. Jika mengalami kekeliruan, bolehlah kita berdiskusi lebih lanjut. Sekian dan selamat siang.